Hadiah umum. Hadiah Musdalifah Thayyib, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Andini Cecilia Moro, umum. Kota Utara. Bilang sudah tunggal Universitas Negeri Gorontalo. Ardan Zubair Fajar Ishak, Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Sumur Kota Tengah. Rahmat Ahligramanto Kecamatan Cipatama. Cipatama Ekoli Bum. Sandi Ali Kota Timur. Muhammad Rizky Zamali Poltekkes Gorontalo. Ilham Pratama Ahmad Cikrudi Mulia Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Wahidi umum. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan, selanjutnya pembawa acara kita pada malam hari ini Aan Ahmad dan Hindra Hasan. Dan kami ucapkan selamat datang di malam grand final pemilihan Laut dan Budi Kota Gorontalo tahun 2023.
Iya, Hinda. Ya, Kak Aan aja ya. Iya, Aan aja. Hei, diberitahukan bahwa outfit yang dipakai kedua finalis Noul dan Uti Kota Gorontalo tahun 2023 itu by Itats Mode. Wow, tepuk tangan dong untuk Itats Mode. Keren banget ya karakternya. Termasuk punya kita juga nih. Iya, termasuk outfit kita juga. Itu dari salah satu sponsor dari by Itats Mode. Terima kasih, keren banget pokoknya, sukses selalu untuk Itats Mode ya. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sejenak kita tundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho darinya. Doa saya pimpin secara muslim, bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Final pemilihan Noul dan Uti Kota Gorontalo tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan setiap tahunnya. Ya, Linda, tetapi 2 tahun sebelumnya itu tidak diadakan, tidak ada penyelenggaraan Noul dan Uti Kota Gorontalo karena kita tahu bersama bahwa seluruh dunia dilanda COVID-19. COVID-19. Jadi 2 tahun terakhir sempat pending ya? Iya, benar Linda. Iya, baik. Dan untuk itu kita akan mengetahui seperti apa kegiatan dari Grand Final pemilihan Noul dan Uti Kota Gorontalo ini. Kita akan dengarkan bersama-sama laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo, Bapak Zamroni Agus SE MFD. Kepada beliau disilahkan. Pak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Sekda, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan Noul dan Uti Kota Gorontalo tahun 2023. Dapat kami laporkan bahwa untuk pendaftaran atau penyelenggaraan Noul dan Uti pada tahun ini agak sedikit berbeda, karena kalau tahun 2020 audisi dilaksanakan di kecamatan. Tetapi untuk tahun ini, untuk lebih menjaring potensi Noul dan Uti di Kota Gorontalo, maka audisi atau pendaftaran kita buka secara umum. Dan alhamdulillah banyak perminat dari umum. Terakhir pada malam hari ini kita akan saksikan bersama Grand Final pemilihan Noul dan Uti Kota Gorontalo tahun 2023 yang insya Allah akan menghasilkan putra-putri terbaik, Noul dan Uti terbaik dari Kota Gorontalo yang akan menjadi duta pemerintah Kota Gorontalo dalam mempromosikan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan khususnya di bidang kepariwisataan. Jadi kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang rutin dalam rangka 2 hal yang menjadi tujuan dari pelaksanaan agenda seperti ini. Yang pertama tentunya untuk bagaimana terpilihnya para finalis, para Noul dan Uti ini menjadi duta-duta untuk mempromosikan pembangunan yang ada di Kota Gorontalo khususnya di bidang pariwisata. Artinya dengan pemilihan Noul dan Uti ini tentunya semua persoalan, pemahaman, pengetahuan terkait dengan pariwisata ini dan pembangunan ini tentunya pasti semua peserta
mempelajari bagaimana ini Kota Gorontalo. Tentunya masyarakat semakin mengetahui, khususnya para peserta, untuk mengetahui bagaimana kondisi pembangunan di Kota Gorontalo, terutama di bidang pariwisata. Langsung saja kita sambut penampilan model cilik dari Karo Agency. Baik, didahului oleh Adik Arzeta Ramadhani Gobel, Miss Grand Model Wastra Indonesia tahun 2023 dan juara 1 busana muslim Kampung Ramadan Grand Hotel 2023. Kita berikan tepuk tangan dong yang meriah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, kayaknya para pendukung udah nggak sabar melihat para penampilan ke-22 peserta dengan balutan gaun karawat, jas karawat. Seperti apa mereka? Cantik dan juga ganteng Nau dan Uti kita di malam hari ini.
mengharapkan kepada seluruh pendukung ya selama menyimak pertanyaan nanti di saat finalis No Uti menjawab pertanyaan, diharapkan pendukungnya tetap tenang ya biar bisa disimak dengan baik. Ya, Indah dan Bapak Ibu hadirin, pertanyaannya masih disegel ya. Betul, terlihat ya masih segel dan tidak ada rekayasa sama sekali. Kita akan buka, kita tolong. Silakan untuk nomor urut 14 bisa maju. Pertanyaannya nomor 10. Baik, sudah siap? Dia. Siap. Bagaimana Anda mengembangkan potensi wisata yang ada di kota Gorontalo? Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab. Saya mempunyai cara, yaitu dengan menjalankan program destinasi wisata bebas sampah dan mengembangkan fasilitas yang modern, juga memperbaiki aksesibilitas menuju destinasi wisata agar wisatawan nyaman, aman, dan tertarik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, silakan. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan ketika kamu terpilih menjadi duta wisata? Terima kasih yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Jika saya menjadi duta wisata, saya akan menjalankan program berdasarkan dengan visi misi saya. Visi misi saya adalah menjadikan Gorontalo sebagai destinasi wisata yang mendunia dan mempromosikan warisan budaya dan diwarnai dengan semangat generasi muda kami. Serta misi saya adalah menjadi agen perubahan, mempromosikan dan melestarikan kebudayaan kota Gorontalo sebagai identitas kami sebagai generasi muda dan membangun pemuda dan pemudi. Setelah itu saya akan membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder dan pemangku kepentingan dari daerah setempat tersebut, karena saya percaya dan yakin bahwa komunikasi yang baik akan pula mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor urut 22. Silakan kembali ke tempat dan selanjutnya dan pertanyaannya nomor 8. Baik, pertanyaannya disimak baik-baik. Menurut perspektif Anda, apakah perbuatan baik dan perbuatan benar merupakan dua hal yang sama atau berbeda? Sudah jelas? Jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Bagi saya adalah perbuatan baik dan benar itu sama saja, tapi berbeda makna. Contohnya, seperti orang yang bersedekah, kemudian dia menguploadnya di sosial media. Bagi saya itu sudah baik, tetapi caranya saja yang tidak benar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Utri Koseke. Kami persilakan. Singkat, padat dan jelas. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan untuk nomor urut 10. Sudah siap? Sebutkan unsur-unsur 4A elemen pariwisata dan jelaskan 2 di antaranya. Baik, terima kasih. 4A di antaranya, yang pertama akomodasi, yang kedua akselerasi, yang ketiga aksesibilitas, dan yang keempat adalah aksi nyata. Yang pertama tentang akomodasi, di mana
sebagai seorang duta pariwisata atau NOUT, kita harus memahami apa arti dari akomodasi. Yang kedua, aksi nyata. Kami NOUT Kota Gorontalo dituntut untuk menjalankan aksi nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap beraksi nyata tanpa kata-kata, karena setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azizah, jawaban yang sangat luar biasa ya. Betul sekali. Dan selanjutnya kita... Baik, sudah siap? Mbak Unazwa, apa program yang akan Anda lakukan ketika menjadi NOU dan UTI Kota Gorontalo tahun 2023? Baik, terima kasih. Yang akan saya lakukan yaitu saya ingin melestarikan bahasa daerah dengan minat saya desain grafis, membuat komik-komik dan flyer-flyer tentang menggunakan bahasa daerah Kota Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Unazwa. Silakan bisa kembali. Dan selanjutnya kita mengundang untuk finalis dengan nomor urut 2. Kami persilahkan Anissa dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang dihadapi oleh seorang duta wisata dalam menjalankan tugasnya. Silakan. Baik, tantangan terbesar yang menurut saya ketika saya menjabat jadi duta wisata adalah memanage waktu, terutama bagi duta wisata yang sedang menjalani masa perkuliahan. Tentu bekerja dan belajar adalah dua hal yang harus diutamakan, tapi itu adalah tantangan yang merupakan tantangan hebat yang nantinya dapat memperbaiki diri kita di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Kami persilakan. Dan selanjutnya, baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda ketika melihat ada wisata lama lebih sepi dibandingkan wisata baru? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai NOUT Kota Gorontalo, kita harus membuat wisata lama menjadi semenarik mungkin. Kita bisa membuat hal-hal baru, contohnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik di objek wisata lama, dan juga kita bisa membuat infrastruktur baru dan objek wisata yang sangat menarik mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak yang cantik sekali. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Dan selanjutnya NOU 08. Kami persilahkan. Dan pertanyaannya di nomor 1. Sudah siap? Apa yang Anda akan pilih? Memimpin atau dipimpin? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memilih memimpin karena saya memiliki kepercayaan diri dan potensi sehingga saya dapat mengembangkan dan meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih NOU 08. Kami persilakan. Baik, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud duta wisata? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Dewan Juri dan juga para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Duta wisata merupakan sosok yang dapat diandalkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi yang ada di suatu daerah. Duta wisata juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Duta wisata juga merupakan seseorang yang mendapat predikat setelah melalui ajang pemilihan duta wisata. Terima kasih. Terima kasih Mbak Unazwa. Untuk sangat kembali. jelas,
Singkat. Silakan untuk mengambil nomor pertanyaannya. Oke. Dan pertanyaannya nomor 6. Pertanyaannya adalah, dan ini cukup panjang, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya sektor pariwisata yang mengalami dampak kerugian paling besar. BPS mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada awal tahun 2020 di Indonesia dari yang semula 1,3 juta kunjungan pada tahun 2019 menjadi 1,2 juta kunjungan. Menurut kami sebagai Duta Wisata Kota Gorontalo, bagaimana cara untuk menyikapi dari masalah penurunan kunjungan wisatawan tersebut? Tentu saja saya akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Gorontalo dengan meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas yang ada di tempat pariwisata tersebut. Yang kedua, saya akan berkolaborasi bersama MUUT Kota Gorontalo tahun 2020 dan melanjutkan program-program mereka. Kemudian saya akan mengedukasikan dan mengajak masyarakat Kota Gorontalo akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan untuk tidak merusak fasilitas yang telah disediakan pariwisata Kota Gorontalo, dan saya akan mulai mempromosikan kembali pariwisata tersebut sehingga dapat dilihat dan dilirik oleh mancanegara dan menjadikan pariwisata Kota Gorontalo pariwisata go internasional. Sekian, terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Luar biasa ya. Every morning when you wake up, what do you believe to be the meaning of your life? What you're living for? Sudah jelas atau diulangi lagi? Sudah jelas. You can answer in Indonesia or bahasa. Silakan. Terima kasih. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Setiap bangun pagi, saya merenungkan arti hidup saya. Bagi saya, arti hidup adalah pemahaman yang mendalam tentang dunia, diri sendiri, dan bagaimana berkontribusi kepada orang lain. Dan saya percaya kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bagaimana kita menciptakan relasi yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, tujuan hidup saya adalah belajar, tumbuh, dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Saya Magri Priadini, Permoi, tahun 2023. Terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Dan pertanyaannya nomor 1. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengatasi agar tidak merasa insecure? Baik, terima kasih. Dengan cara berpikir positif, kita bisa menjauhkan dari rasa insecure kita kepada orang lain. Terima kasih. Wow, singkat, jelas dan padat. Betul sekali. Silakan kami bisa kembali. Sudah siap? Siap. Pertanyaannya, menurut Anda, jika Anda terpilih menjadi MUUT 2023, bagaimana Anda memperkenalkan atau mengembangkan bahasa daerah? Baik, terima kasih. Berbicara tentang bahasa daerah, bahasa Gorontalo, menurut saya merupakan bagian dari sejarah masyarakat Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo. Maka dari itu, sejarah merupakan bagian dari kontinuitas yang berasal dari masa lalu. Saya akan
membuat program berkaitan dengan melestarikan bahasa Gorontalo, yaitu membuat poster-poster edukasi ataupun infografis yang menyatakan destinasi-destinasi pariwisata yang berbahasa Gorontalo. Kemudian saya akan membuat video edukasi berbahasa Gorontalo. Because I believe I'm standing here today, I'm ready. I'm ready to my dedicate and I'm ready to be the next winner. Terima kasih. Terima kasih. Kami silakan bisa kembali ke tempat. Sudah siap? Pertanyaannya, apa yang dilakukan jika mengalami kegagalan? Baik, terima kasih. Yang pertama-tama, ketika saya gagal, saya akan terus belajar dari kegagalan saya, dan saya akan melakukan yang pada, dan saya akan melakukan dari kegagalan saya untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan silahkan. Baik, terima kasih. Untuk bisa kembali. Kami persilahkan. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, saat Anda ditetapkan menjadi UTI Kota Gorontalo, lalu ada berbagai macam problem yang terjadi di beberapa tempat wisata, dan di saat bersamaan Anda juga mengalami masalah dengan diri atau psikologis karena dipicu berbagai macam faktor. Bagaimana langkah yang akan Anda ambil untuk mencari problem solving yang tepat dari masalah Anda tersebut? Baik, saya akan mencari titik kendala dalam permasalahan tersebut, dan saya akan memulai komunikasi dan koordinasi untuk mencari solusi, biar sama-sama kita dapat mengembangkan dan melestarikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Gorontalo. Terima kasih, Odiono. Terima kasih. Terima kasih, Silakan untuk Mardan, kami persilakan. Sudah siap? Siap. Baik, pertanyaannya adalah, apa definisi cantik atau ganteng menurut pandangan Anda? Definisi cantik maupun ganteng merupakan keindahan yang harus kita syukuri yang ada pada diri kita, serta diikuti dengan 3B, brain, beauty, beautiful. Sekian dari saya, Odiolo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, 01. Sudah siap? Siap. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu melihat sebagai generasi milenial saat ini dalam pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mengoptimalkan teknologi digital dan internet saat ini dalam pariwisata? Terima kasih atas pertanyaannya. Generasi milenial saat ini sudah mampu mempromosikan sesuatu yang disampaikan pada Facebook, YouTube maupun TikTok. Tetapi hal itu bukan sampai di situ. Ada sesuatu yang harus diciptakan oleh generasi muda agar bisa melebihi kapasitas yang ada di luar negeri Indonesia, menjadi pengembangan bagi bangsa Indonesia untuk terus maju. Saya Rizky Pratama Yosolihi, utusan dari UNU. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Silakan bisa kembali. Ditutup dengan bahasa isyarat. Iya. Baik, terima kasih. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, jika disuruh memilih padi atau pohon kelapa, maka apa yang akan kamu pilih? Baik. Jika untuk memilih padi dan kelapa, sebenarnya dua-dua itu sama-sama bagus, tapi di sini saya mau mengambil padi. Mengapa demikian? Padi semakin berisi semakin berunduk. Sama halnya kita dengan manusia, semakin berisi
semakin kita rendah hati, rendah diri. Karena kalau kita tinggi hati, maka kita akan dijatuhkan oleh diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Uti Alam. Kami persilakan. Baik, sudah siap? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat objek wisata tampak hidup? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Cara membuat objek wisata tampak hidup sesuai dengan visi Kota Gorontalo yang misi Kota Gorontalo yang kedua, yakni ketersediaan infrastruktur, sama halnya pun dengan saya, yakni dengan memperbaiki akses, fasilitas, serta infrastruktur dari suatu destinasi wisata. Dan juga sebagai duta, kita akan mempromosikan suatu destinasi objek wisata agar nantinya destinasi wisata tersebut dapat menarik oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Uti Rahmat dari Sipatana. Nomor 9. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu menggunakan platform ini untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain dalam peran kamu sebagai NOUT atau perwakilan generasi muda Gorontalo? NOU dan UTI bukan hanya tentang pemilihan putra dan putri daerah, tapi NOU dan UTI adalah pemilihan duta pariwisata. Saya, utusan dari Universitas Negeri Gorontalo, adalah bentuk representatif dari mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dalam mempromosikan dan menyokong kemajuan adat istiadat yang ada di Kota Gorontalo dan mencontoh terdahulu kita untuk menjadi contoh generasi yang akan datang. Saya, Gilang Sudarto Imran, Poruti Kota Gorontalo tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih Uti dari UMG. Wow, luar biasa. Baik, pertanyaannya adalah, apa itu Sapa Pesona? Baik, terima kasih. Sapa Pesona merupakan 7 unsur yang ada dalam destinasi wisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik sebuah destinasi wisata untuk menarik pengunjung datang di destinasi wisata. 7 unsur itu meliputi bersih, indah, sehat, kenangan, ramah, dan tentram. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Pertanyaannya adalah, apa kepribadianmu yang saling terhubung dengan pemilihan NOU dan UTI? Saya mempunyai kepribadian yang aktif. Saya akan mengajak seluruh masyarakat anak muda hari ini Gorontalo untuk sama-sama memajukan pariwisata yang ada di Kota Gorontalo. Yang kedua, yaitu saya berkepribadian kolaboratif. Dengan kepribadian itu, saya mengajak seluruh elemen kepemudaan, elemen masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, dan seluruh stakeholder wadah kepemudaan, organisasi kepemudaan untuk sama-sama mengajukan pariwisata yang ada di Kota Gorontalo. Yang ketiga, yaitu saya berkepribadian berkemajuan dengan memanfaatkan teknologi di era yang sekarang, di era 5.0, kita hidup berdampingan dengan teknologi. Saya akan membuat konten-konten, contoh membuat video, bukan hanya sekedar video, tapi video yang menarik. Saya akan membuat poster, pamflet, bukan hanya sekedar poster dan pamflet, tapi poster dan pamflet yang menarik. Dan yang keempat, yaitu saya mempunyai jiwa kepemimpinan. Saya mengutip salah satu kata dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, "Inarso Suntulodo, Imadia Mangunkorso, Tuturi Handayani." Di depan menjadi panutan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Oleh karena hal tersebut, saya di NOUT Kota Gorontalo akan menjadi role model, menjadi contoh, menjadi panutan untuk anak-anak muda Kota Gorontalo hari ini. Dan juga saya akan berkemauan untuk memajukan pariwisata yang ada di Kota Gorontalo. Terakhir, saya akan memberikan
dorongan kepada anak-anak muda Kota Gorontalo hari ini. Dengan dari keempat hal tersebut, saya yakin dan percaya pariwisata yang ada di Kota Gorontalo akan berkembang dan akan terkenal, bukan hanya terkenal di Gorontalo, tapi di kancah internasional. Untuk itu pariwisata Kota Gorontalo, untuk Gorontalo, pariwisata yang ada di Kota Gorontalo, untuk dunia, saya Iksan, saya bangga menjadi anak Gorontalo. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk finalis Uti. Silakan untuk bisa kembali ke tempat. Memiliki lima nama terbaik ya berdasarkan hasil juri di malam hari ini. Akan jemput yang baik. Yang pasti 5 nama finalis di top 5 ini merupakan hasil dari dewan juri yang tentunya hasilnya sudah dipertimbangkan dengan matang. Siapakah yang masuk ke dalam 5 besar? Dan siapakah Uti yang masuk pertama di top 5 Uti Kota Gorontalo tahun 2023, yakni Romo Tanugramanto dari Sintatana. Adalah Adil Kaptingan dari Bina Taruna. Dari Kecamatan Kota Tengah, Rizky Umar. Finalis mau utusan Kecamatan Kulon Tayangi, Fauzia Zuhura. Dari DPRD Kota Gorontalo, Muhammad Ramdan Ishak. Top 5 perwakilan dari UMG, Azika Al-Hasmi. Dari MMKRO, Fabio Ilham.